Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channelku. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan. Oke, teman-teman. Di sini bacaan kita umum, general reading, energinya itu vice versa, terbolak-balik ya. Sebelum atau sesudah terjadi ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi buat teman-teman yang nggak resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Di sini juga kita bacakan langsung ya energi zodiaknya. Di sini ada Gemini, Virgo, Taurus, Sagittarius, Libra, Capricorn, Cancer, dan Leo. Oke, teman-teman. Di sini oke, gini. Di sini tentang perasaan, Ace of Cup. Ya, bottom of the deck-nya. Yang masih belum bisa move on dari seseorang di masa lalu. Ya, jadi saat ini dia emosinya lagi nggak stabil karena belum bisa untuk move on dari seseorang di masa lalu. Tapi di sini dia udah berusaha banget ya untuk sabar dan memiliki sebuah rencana. Ya, aku harus move on, aku harus bisa melupakan karena aku harus begini, karena aku harus begitu. Banyak sekali rencana-rencana yang sudah dia buat seperti itu ya. Tinggal menjalankan. Namun di sini masih pasif karena dia bingung gitu loh. Bingung, misalkan dalam pekerjaan dia belum bisa benar-benar melupakan pekerjaan yang lama. Masih membanding-bandingkan dengan pekerjaan yang akan dia jalani atau yang saat ini dia jalani, sehingga apa? Sehingga banyak pasifnya, banyak menunggunya, dan banyak terlalu mikir gitu ya. Oke, tapi dia tahu yang terbaik itu adalah move on, karena ini adalah sebuah pilihan dia untuk mengambil sebuah keputusan ya. Jadi dia nggak bisa harus diam, tapi dia harus bisa mengambil keputusan karena ini adalah sebuah pilihan dia untuk melakukan sebuah pergerakan ya. Meskipun dia dalam kayak tahap kebingungan ya untuk memilih apa sih yang harus aku lakukan, mana sih yang terbaik untuk aku, seperti itu. Jadi dia sempat ada kebingungan, tapi dia tahu dia harus memilih. Dia nggak bisa hanya diam seperti ini, terjebak dengan masa lalu seperti itu. Tapi apa? Dia merasa saat ini ya, dia nggak bisa untuk bergerak cepat. Kalau ini kalau nggak ada sesuatu mungkin dia bisa bergerak dengan cepat ya. Jadi dia nggak bisa untuk bergerak cepat di sini. Karena apa? Karena masih terbelenggu dengan sesuatu di masa lalu seperti itu ya. Karena banyak sekali hal-hal ya yang tidak sesuai dengan harapan dia gitu loh ya. Sehingga di sini banyak kebingungan. Jadi dia sebenarnya mau sesuatu, tapi ternyata yang dijalani, yang terjadi itu sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan harapan atau keinginan dia. Sehingga dia kayak memikir ulang, aku harus gimana? Aku harus buat rencana nih, seperti itu. Tapi aku tahu yang terbaik itu aku harus pergi meninggalkan sesuatu di masa lalu. Meskipun aku nggak bisa gitu loh. Dan aku pun nggak bisa kalau di sini cepat-cepat ninggalin masa lalu. Ya, ini sulit. Ya, ini masih proses gitu. Dia seperti itu, ya. Oke. Di sini juga gini. Akan ada
kemakmuran sih ya, akan ada kemakmuran untuk dia dari segi spiritual atau keuangan dia. Namun hambatannya ya, ada hambatannya di sini. Dia tetap di tempat stand ya, dia hanya di tempat, dia belum melakukan pergerakan dengan cepat gitu. Sebenarnya ya, di depan sana ada kelimpahan, ada kemakmuran dari segi materi atau spiritual dia, tapi dia masih berada di tempat yang sama. Dia belum benar-benar bergerak meninggalkan masa lalu. Jadi dia masih, pikirannya itu masih terjebak dengan masa lalu seperti itu ya. Padahal di sini dia ingin adanya gerakan yang lebih positif untuk kedepannya, ingin bergerak ke depan gitu ya, ingin meninggalkan sesuatu yang udah nggak worth it lagi gitu, udah nggak bisa lagi gitu. Dia ingin meninggalkan masa lalu dan bergerak untuk menjadi seseorang yang lebih positif gitu ya. Tapi hambatannya itu tadi, dia masih banyak pikiran, sehingga itu yang membelenggu dia seperti itu ya. Tapi nyatanya ya, harapan yang dia inginkan hanya untuk meninggalkan sesuatu atau seseorang di masa lalu, hanya akan membuat dia sakit hati. Karena apa? Lagi-lagi di sini sesuatu di depan ya harus direvisi, karena ada sesuatu juga yang tidak sesuai dengan harapan gitu. Kayak maju kena, mundur kena nih orang ya. Dia belum bisa, misalkan kamu orang masa lalunya, jadi dia belum bisa untuk move on dari kamu, belum bisa meninggalkan kamu. Entah dia saat ini sudah mempunyai pasangan atau apa ya, dia tahu yang terbaik itu meninggalkan masa lalu ya, dan fokus untuk ke depan. Tapi dia nggak bisa gitu loh, nggak bisa meninggalkan. Karena dia udah nyobain, dia udah meyakinkan diri dia bahwa yang terbaik itu adalah fokus ke depan, meninggalkan sesuatu hal yang udah nggak bisa untuk menuju ke depan. Tapi yang terjadi apa? Banyak sekali kesedihan, banyak sekali sakit hatinya ya. Oke, di sini tapi dia memiliki sebuah kesungguhan ya, kayak tekad gitu. Tekadnya udah bulat sebenarnya di sini, dan itu yang akan membawa dia kepada kemenangan dan kesuksesan di sini ya. Tapi apa nyatanya di sini? Ada godaan dan cobaan atau rayuan ya, pihak ketiga. Ini entah bisa, kalau di dalam pekerjaannya bisa temennya, atau di dalam cinta-cintaan ada orang ketiga ya di dalam hidupnya, sehingga apa? Semua yang dia rencanakan itu berantakan, tidak sesuai lagi gitu loh. Jadi sempat ada orang ketiga yang hadir di dalam hidupnya ya. Dan dia, jika kamu berdiri dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, berarti dia udah terlanjur menyukai kamu, karena kamu memiliki koneksi spiritual bersama dia ya. Dia sangat bergairah sama kamu ya. Tapi apa? Dia terjebak di dalam ketakutannya sendiri ya. Dia terlanjur sayang. Jika kamu sayang orang ketiga ya, dia terlanjur sayang sama kamu, dia terlanjur cinta sama kamu, terutama jika dia memiliki ikatan batin sama kamu gitu ya, sebelum atau sesudah memiliki pasangan. Tapi dia bergairah banget,
ingin banget memiliki kamu, tapi dia tahu bahwa dengan kamu itu nggak bisa. Pada akhirnya dia kembali ke pasangannya seperti itu. Dan akhirnya apa? Dia terjebak di ketakutannya, memilih antara perasaannya atau memilih keluarganya seperti itu. Dan dia untuk meneruskan pun ada ketakutan. Takut kalau semuanya akan berantakan, dia akan ditinggalkan oleh pasangannya. Takut seperti itu gitu. Atau jika di sini kamu adalah pasangannya, dia sempat menghadirkan godaan lain, tapi dia nggak mau untuk kehilangan kamu. Akhirnya dia takut, ya, takut terjebak di antara ketakutan dia sendiri. Seperti itu. Oke. Perasaan dia kepada kamu, ya, seorang yang kalian pikirkan. Oke. Perasaan dia ke kamu, seseorang yang kalian pikirkan. Oke. Mungkin di sini kamu adalah orang baru. Kemungkinan besar dia adalah seseorang yang sudah memiliki seseorang lain, ya, pasangan atau pacar gitu, ya. Terus dia menyukai kamu gitu loh, ya. Di sini kamu adalah seseorang yang baru, new love gitu, ya. Karena dia pun pengen goda-godain kamu, pengen punya hubungan sama kamu seperti itu. Dan saat ini dia ingin sekali move on dari seseorang di masa lalu. Tapi jika saat ini kamu orang masa lalunya, berarti dia saat ini sudah menemukan orang baru yang dia cintai, ya. Dia tergoda dengan orang baru, dan dia ingin mencoba untuk move on dari kamu meskipun nggak bisa, ya. Jadi intinya ada orang baru, ya, yang sebagai penggoda di dalam hubungan. Kemudian dia akhirnya meninggalkan orang masa lalu karena dia merasa lebih akan stabil dengan orang baru. Oke, teman-teman. Tapi dia belum bisa melepaskan orang masa lalu. Oke, kita tutup bacaan kita sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku. Salam dari saya Jimmy di sini. Bye.